Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, cintanya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali bersama channel Lantaran SMTV dengan tiada suatu halangan apapun. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau baik di dunia maupun di akhirat. Maka pantas sekali apabila kita bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat SMTV yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, waktu yang berbahagia ini, Lantaran SMTV akan kembali membagikan sebuah amalan, ya, sebuah ijazah yang insya Allah apabila amalan ini dilakukan, dikerjakan secara rutin, secara istiqomah, maka semua hajat-hajat saudara-saudariku semuanya akan dikabulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya masih dalam kategori hajat yang wajar, ya. Jadi masalah hajat itu ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Contohnya seperti apa? Seperti saya sendiri ini tidak mempunyai jabatan yang tinggi, ya, tidak mempunyai kedudukan di pemerintahan, tidak mempunyai harta yang banyak. Tapi dalam angan-angan, dalam tujuan dan hajat saya pengen mempunyai pesawat, pengen mempunyai pesiar, pengen mempunyai kereta api. Itu suatu hajat yang tidak wajar. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak kita bisa punya pesawat pribadi, tapi itu suatu hajat yang bisa dibilang kurang wajar dan bahkan tidak wajar, ya. Karena apa? Karena kalau memiliki pesawat kita minimal harus punya tempat pesawat itu seperti bandaranya, ya. Kalau kita mau punya kapal, ya kita harus punya pelabuhannya segala macam. Kalau kita mau punya kereta api, ya kita harus punya relnya sendiri, ya, kalau pribadian. Itu kan sesuatu yang tidak wajar. Yang wajar yang bagaimana? Ya kita minta kepada Allah, misalkan hajat, pengen dagangannya laris, ya, pengen rezekinya lancar, pengen segala usahanya dipermudahkan. Untuk saudara-saudariku yang masih jomblo ini, ya, yang masih jomblo pengen punya hajat, pengen segera punya ketemu jodohnya gitu, ya, pengen ketemu jodohnya. Dan kebetulan sudah ada pandangannya, sudah ada targetnya. Misalkan si A ini suka sama si B, tapi kok sulit, ya, didekatin sulit, diajak ngobrol sulit, apalagi diajak pacaran. Tapi ya jangan pacaran, kalau bisa jangan pacaran, ya. Pacaran nggak boleh, larang agama, itu dilarang oleh agama. Kalau bisa, ya, kalau memang sudah mantep pengen nikah, ya langsung aja. Kalau sekiranya ada kesempatan yang memungkinkan, ya, sudah ada lampu hijau dari pihak si target dan keluarganya si target, langsung lamar aja. Tapi itu sulit, ya ini ada solusinya. Makanya saudara-saudariku semuanya tidak akan rugi kalau bergabung di channel SMTV ini, karena di SMTV ini akan selalu memberikan motivasi, memberikan amalan ijazah, ya, yang tentunya seringkali SMTV sampaikan tidak melanggar dari syariat agama Islam. Jadi tidak akan pernah keluar dari syariat Islam. Jadi tentunya masih tetap berjalan di jalan yang akan selalu menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di SMTV ini juga akan selalu menyampaikan
ijayahnya, amalannya, dan solusinya itu secara santai ya, secara santai seperti biasanya ya, nggak usah dibikin tegang, nggak usah dibikin seolah-olah terlalu keramat atau apa, nggak usah, karena semuanya tergantung kitanya, saudara-saudariku semuanya ya, tergantung kitanya. Kalau niat kita baik, insya Allah kita ada jalan ya. Kalau niat kita baik, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amalannya sangat mudah sekali saudaraku ya. Ini kemarin ada yang komentar di kolom komentar video saya, beliau bilang, Gus saya capek, katanya saya capek, saya sudah ngamalin ini semua amalan dari Gus tapi nggak ada yang berhasil, nggak ada efeknya ya. Bahkan nggak ada tanda-tanda keberhasilannya, itu tidak ada tanda-tandanya, malah mungkin si target, si doi itu yang ditaksir ya, yang ditaksir itu malah semakin menjauh katanya. Begini saudaraku ya, kalau saudara-saudariku semuanya sudah mengamalkan semua amalan belum tercapai, itu di channel di YouTube SMTV yang lain juga ada, sudah dijelaskan secara rinci, secara detail apa permasalahannya ya. Tapi meskipun begitu, mungkin saudara atau saudariku sudah mendengarkan, sudah menonton videonya, tapi tetap masih saja belum ada hasilnya. Lah di sini, di video ini SMTV akan memberikan solusi. Insya Allah ini solusi yang sangat mustajabah ya, yang sangat ampuh apabila dikerjakan, diamalkan secara ikhlas, secara istiqomah, dan secara rutin, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang komentar, Gus ini saya sudah mengamalkan ini ya, yang diajarkan di lantaran SMTV ini, di channel ini, tapi kenyataan dagangan saya belum laris ya, malah makin hari makin berkurang pendapatan penjualannya dan lain sebagainya, juga pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam. Maka dari itu di sini SMTV akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan saudara-saudariku semua dalam satu video ini. Akan SMTV jawab dan akan SMTV kasih solusi ya. Akan saya kasih solusi. Solusinya apa? Kalau saudara-saudariku semuanya sudah mengamalkan semua amalan-amalan yang ada di SMTV belum ada efeknya, dan saudara-saudariku juga sudah mengintrospeksi diri ya, bahwa kemarin SMTV bilang salah satu penyebab daripada ditolaknya doa atau terkabulnya doa adalah salah satunya adalah kita masih punya dosa sama Allah, atau kita masih memakai pakaian yang haram atau memakan makanan yang haram, dan juga mungkin karena si target itu bukan yang terbaik buat kita ya. Semuanya sudah SMTV jelaskan di situ secara rinci. Tapi kalau semuanya itu sudah saudara-saudariku koreksi semuanya, tidak ada masalah di situ, insya Allah tidak ada masalah di situ, maka solusinya ini, jenengan amalkan amalan yang ingin SMTV sampaikan saat ini. Makanya jangan lupa ya, terus dukung channel ini dengan subscribe-nya ya, dengan like-nya, dengan komentarnya, tentunya komentar-komentar yang positif ya, yang baik-baik ya. Jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan ya, karena di sini SMTV hanya memberikan amalan ijayah, ajian atau mantra itu secara ikhlas, tidak meminta bayaran. Kalaupun SMTV itu mengharap subscribe, mengharap like, mengharap share, itu wajar. Di semua channel YouTube semuanya seperti itu. Itu sudah suatu kewajaran. Supaya apa? Supaya channel ini berkembang terus. Jadi yang punya channel ini pun semakin bersemangat untuk terus memberikan motivasi, memberikan amalan-amalan secara gratis-gratis, daripada saudara-saudariku semuanya harus malang melintang ke sana kemari, cari dukun, cari orang pinter yang belum tentu pun ada hasilnya. Dan jika ada hasilnya pun, kalau percaya sama dukun itu jelas sudah melanggar Allah ya, larangan Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu kita datang ke
dukun dan kita mengimani percaya sama dukun. Jadi saudara-saudariku semuanya, langsung saja amalannya apa Gus? Ini dengarkan baik-baik ya, catat kalau perlu dicatat. Ini amalan yang ingin saya sampaikan saat ini tidak perlu berpuasa ya, tidak perlu bangun malam. Tapi kalau mau bangun malam juga lebih bagus, sholat tahajud, sholat hajat jam segini nih Pak, bagus sekali nih. Ini sudah termasuk sepertiga malam tuh lebih bagus. Tapi seandainya tidak, minimal subuh sudah bangun ya. Satu, catat amalan ini, tolong dicatat baik-baik, minimal subuh sudah bangun ya. Ini salah satu amalannya, ini subuh harus bangun ya. Subuh bangun, setelah itu sebagai umat muslim kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangun subuh, sholat subuh ya. Jadi kita bangun dari tidur, lalu kita bangkit, wudhu, sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, apa yang kita punya? Rezeki ya, tentunya rezeki. Ini di amalan ini adalah rezeki. Rezeki itu berbentuk macam-macam ya. Ada uang, ada makanan, ada pakaian atau apa ya. Yang penting rezeki. Kita lakukan yang namanya sedekah ya, sedekah subuh. Jadi setelah kita sholat subuh, kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Maksudnya bagaimana Gus? Sedekah yang terbaik itu sedekah yang bagaimana? Sedekah yang terbaik yaitu sedekah dengan cara yang baik dan dengan hasil yang baik ya. Hasil yang baik yang bagaimana ya? Misalkan kita sedekah uang, ya uang yang halal ya, yang hasil dari keringat kita, kerja kita, bukan hasil dari korupsi, dari mencuri, dari menipu. Itu tidak baik ya. Ibarat berbuat persyaratan itu tidak sah. Jadi kita harus pakai rezeki yang halal ya. Jadi pertama, kita harus subuh sudah bangun ya. Dengan azan kita bangun, kita sholat. Dan bagusnya lagi kalau kita berjamaah di masjid. Setelah itu kita bersedekah subuh. Nah, sebelum kita bersedekah, misalkan kita di masjid ya, kita mau masukkan uang ke kotak amal, ke kotak infak masjid. Itu dalam hati kita sudah ada niat ya. Niatnya bagaimana? Niatnya yaitu, ya Allah, saya sedang punya hajat, hambamu ini sedang punya hajat ya. Misalkan lagi suka sama cewek, kalau yang cowok, dan yang cowok suka dengan cewek, yang cewek suka sama cowok. Jadi niatnya begini, ya Allah, hambamu ini sedang punya hajat, pengen si dia, sebut namanya aja dalam hati ya, si dia agar suka sama saya, agar si dia bisa menjadi teman hidup saya yang terbaik. Makanya lantaran sedekah subuh ini, saya mengharap ridhomu ya Allah, saya mengharap belas kasihmu ya Allah. Semoga si dia menyukai saya, semoga si dia dapat dekat sama saya, bahkan si dia bisa menjadi istri atau suami saya. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau urusan niat itu terserah saudara. Nggak harus ngikutin seperti yang saya sampaikan di sini, enggak ya. Jadi apa hajatnya saudara, yaitu sampaikan sebelum Anda memasukkan kotak infak tersebut ya, memasukkan uang ke kotak infak tersebut. Misalkan yang pengen dagangannya laris, ya udah niatnya dagangannya laris, ya Allah, semoga dagangan hamba laris. Hari ini hamba mau jualan, semoga laris. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan setelah niatnya sudah tersampaikan, di dalam perjalanan ya, dalam perjalanan misalkan dari dalam masjid mau keluar kan, kotak amal biasanya kotak infak ada di depan. Atau kita mau ngasih sedekah makanan kepada orang yang ada di pinggir jalan, atau kasih rezeki kepada orang minta-minta, atau tetangga kita yang kurang mampu. Jadi di dalam perjalanan itu, dari tempat kita duduk ya, setelah sholat subuh ya, kita langsung terbangun, kita sudah punya niat, sudah sampaikan niat kita ke Allah. Lalu di dalam perjalanan sebelum kita sampai ke tempat kotak amal atau tempat saudara yang mau dikasih rezeki, dikasih sedekah, itu kita bersolawat saudaraku ya. Jadi kita
Setelah niatnya selesai, kita bersolawat. Solawatnya biasa, solawat yang pendek-pendek aja seperti yang sering SMTV ucapkan di depan video ya, di awal video itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu minimal 7 kali. Minimal 7 kali. Setelah itu masukkan bismillahirrahmanirrahim, masukkan ke kotak amal, atau bismillahirrahmanirrahim, kasih sedekah ke saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah ini amalan-amalan yang sangat jitu, amalan yang sangat mustajabah, dan saya pribadi sering sekali mengamalkan amalan ini, dan alhamdulillah sampai detik ini hajat-hajat saya sendiri semuanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya Allah, mengabulkan dengan caranya Allah. Allah selalu memberi yang terbaik dan selalu memberi pertolongan yang tepat pada waktu itu. Pada waktu saya membutuhkan pertolongan Allah, pertolongan itu datang dengan barokahnya sedekah subuh itu ya. Jadi begitu saudaraku ya. Jangan lupa, bagi saudara-saudariku yang sudah mengamalkan semua amalan tapi belum ada hasilnya, belum ada efeknya ya, yang pengen cintanya diterima belum bisa diterima ya, yang dagangannya pengen laris belum bisa laris, yang tani yang pengen tanamannya bagus belum ada hasilnya lah. Ini amalkan amalan ini ya, amalan sedekah subuh. Jadi ini untuk semua hajat-hajat yang baik-baik itu semuanya insya Allah bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ijayahkan secara gratis ya, saya ijayahkan secara cuma-cuma. Tolong diamalkan sebaik mungkin ya. Jangan lupa, seringkali dan tidak ada bosan-bosannya saya menyampaikan kepada saudara-saudariku semuanya, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam sedekah subuh ini, kita setelah niat tadi kita membaca sholawat ya. Kita tahu semuanya bahwa sholawat itu mau ikhlas mau tidak ikhlas, mau diucapkan dimanapun, sholat itu pasti diterima oleh Allah. Amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah yaitu amalan sholawat. Maka dari itu, selain kita mendapatkan barokahnya sedekah subuh, kita juga mendapatkan keberkahan, karomahan ya, dan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah sudah kasih syafaat kepada kita, sholawatnya sudah ngasih barokah ya, barokah sholawatnya sudah ada pada diri kita, terus karomah daripada berkahnya sedekah juga sudah ada pada diri kita, maka insya Allah tidak ada kata lain selain mustajab dan terijabah apa yang menjadi hajat kita. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk semua yang sudah mengamalkan belum ada efeknya, tolong amalkan ini ya, tolong amalkan ini. Bangun subuh, setelah sholat subuh kita sedekah subuh ya. Kita sedekah subuh seikhlasnya, semampunya, dengan sedekah yang terbaik, dengan rezeki yang halal tentunya ya. Mau entah dimasukkan ke kotak amal, kotak infak masjid, atau diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, itu terserah saudara ya. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah SMTV akan selalu menjawab pertanyaan dari saudara-saudariku semuanya ya. Jadi setelah bangun subuh kita ya, sholat subuh, setelah sholat subuh kita niatkan hati kita, hajat kita curahkan kepada Allah, apa hajat kita, lalu kita jalan menuju kotak infak atau menuju ke saudara yang ingin kita kasih sedekah, sambil bersolawat ya, minimal 7 kali solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Setelah itu langsung kita masukkan ke kotak amal atau kita langsung kasih sedekah kita. Insya Allah tidak ada yang tidak terjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudara-saudariku semuanya, cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau tinggalkan nomor WA. Insya Allah nanti akan SMTV jawab ya, akan SMTV balas pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudariku semuanya. Semoga bermanfaat, dan SMTV mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara
muslimin muslimat semuanya yang menjalankannya. Semoga amal ibadah saudara-saudari semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun ini kita semuanya mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan, dan di tahun depan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang lagi. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.